Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Warga perumahan Villa Karangsari yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Warga perumahan Villa Karangsari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan amal baik. Ada banyak amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ibadah itu terbentang dari malam hari, sahur, waktu fajar, dan ibadah di siang hari. Di antara pintu terbesar untuk mencapai kelapangan hidup agar tidak terjebak dalam kesempitan yang membelenggu adalah membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah obat bagi hati manusia. Hati bisa sewaktu-waktu berkarat sebagaimana besi. Oleh sebab itu, mengingat kematian dan membaca Al-Quran merupakan media pembersih karat tersebut. Warga perumahan Villa Karangsari yang dimuliakan Allah, marilah kita berlomba-lomba dalam menghatamkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan kali ini. Bagaimana caranya? Bacalah 1 juz dalam 1 hari jika kita ingin hatam 1 kali dalam 1 bulan Ramadan. Di dalam 1 juz biasanya terdapat 10 lembar halaman. Jika setelah sholat fardu 5 kali kita membaca 2 lembar, hal itu akan mempermudah dalam menghatamkan membaca Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan. Akan tetapi, apabila kita belum mampu dalam menghatamkan Al-Quran 30 juz, minimal kita harus membaca surat Yasin, karena surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Jantunglah yang menggerakkan kehidupan seorang manusia. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengatakan ingin agar surat Yasin di dalam hati atau jantung para umat pengikutnya. Artinya, beliau ingin agar umat beriman digerakkan oleh isi surat Yasin. Membaca surat Yasin dapat mendatangkan segudang manfaat dan khasiat bagi orang yang beriman. Selain mendapatkan ampunan, bagi orang yang senantiasa membaca surat Yasin juga akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila surat Yasin dibacakan pada orang yang akan meninggal, maka orang yang akan sakaratul maut diberikan kemudahan rohnya keluar dari alam jasadnya. Dan jika dibacakan kepada orang yang meninggal dunia, maka orang yang meninggal dunia itu insya Allah akan mendapatkan rahmat dan berkah darinya. Itulah mengapa kita selalu membaca surat Yasin ketika ada saudara kita yang meninggal dunia. Warga perumahan Villa Karangsari yang dirahmati Allah, apabila kita belum mampu hatam Al-Quran, belum mampu membaca surat Yasin, maka bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena surat Al-Ikhlas senilai sepertiga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Di dalam Al-Quran ada 3 bahasan pokok. Yang pertama adalah hukum, yang kedua janji dan ancaman, yang ketiga berita tentang Allah. Karena surat Al-Ikhlas murni membahas masalah tauhid, bercerita tentang siapakah Allah Ta'ala, maka kandungan makna surat ini
menyapu sepertiga bagian dari Al-Quran. Apabila kita belum mampu khatam Al-Quran, belum mampu membaca surat Yasin, belum mampu membaca surat Al-Ikhlas, maka minimal bacalah 1 ayat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa orang yang membaca 1 huruf ayat Al-Quran akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Misal kita membaca Alif Lam Mim, maka kita akan mendapatkan pahala 30 kali lipat. Warga perumahan Villa Karangsari yang saya hormati, setelah kita mampu membaca Al-Quran, tentu saja kita harus memahami maknanya, menghafalkan ayatnya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkannya kepada saudara-saudara kita, dan menjadikan Al-Quran sebagai hukum dan pedoman bagi kita. Warga perumahan Villa Karangsari yang dirahmati Allah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dan memahami Al-Quran dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.